Shalom Midweek Worship Community dimanapun Anda berada. Hari ini kita berjumpa lagi dalam acara Midweek Worship Community yang pasti memberkati kita semua. Mari kita semua akan siap memuji nama Tuhan, berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Let's worship Him.
Biar Tuhan akan memakai kehidupan kami menjadi alat kemuliaan-Mu. Biar Tuhan Engkau akan terus memenuhi hati kami dengan firman-Mu, sehingga kami terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, mengikuti apa yang menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Karena kami percaya bahwa di dalam Engkau-lah ada kehidupan, ada keselamatan, ada pemulihan. Bukan hanya nanti ketika kami kembali kepada Engkau, tetapi saat kami di dalam dunia, kami akan terus mengalami penyertaan Tuhan, mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang pastinya akan menjadi berkat kehidupan kami. Tuhan urapi setiap hati, tiap pendengaran kami, supaya kami bisa menangkap pesan Tuhan dan mengerti serta melakukannya. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Mitwik Worship Community, hari ini pastinya kita akan diberkati oleh firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Robin. Enjoy his word. Shalom, saudara terkasih, sahabat Tuhan, pemirsa MWW dimanapun kita berada saat ini. Senang sekali hari ini kita bisa mengalami kebersamaan dalam persekutuan kita saat ini. Kiranya kita selalu tetap ada dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan dan selalu diam di dalam hadirat-Nya Tuhan. Puji nama Tuhan. Saudara, saya Pastor Robin Panggabean menyampaikan tema firman Tuhan bagi kita hari ini, yaitu mempersiapkan diri untuk menghadap tata pengadilan Kristus. Sahabat terkasih, tidak banyak orang dapat diajak untuk mau membicarakan, merenungkan, serta menghayati tentang perjalanan abadi yang akan ditempuhnya di dalam kehidupannya kelak. Padahal kematian dan pengadilan Tuhan adalah sesuatu yang pasti, yang akan dihadapi dan dialami oleh setiap kita dan seluruh insan manusia yang pernah terlahir dan menjalani hidup di atas dunia ini. Mengapa demikian? Karena manusia pada umumnya hanya mencari dan mengejar perkenanan dan penilaian dan penghargaan dari manusia. Bukan penghargaan dan penilaian yang bersumber dari hatinya Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan pernah berkata, manusia melihat rupa, tetapi Allah melihat hati. Sehingga pola pikir seperti ini hanya menimbulkan ketertarikan hati manusia yang terkait pada perkara-perkara yang fana, yang dapat dilihat secara kasat mata, dapat diraba, dan dapat dirasakan atau dinikmati dan menjadi kesenangan dan kebanggaan di dalam hidupnya. Status sosial di masyarakat, keluarga, uang, harta, materi, jabatan, mobil bagus, rumah mewah, bisnis lancar, fasilitas hidup cukup, deposito cukup, bahkan cukup untuk sampai hari tuanya. Nah, inilah yang menjadi fokus ambisi manusia pada umumnya untuk didapati dan diraih. Apalagi saat ini kita hidup di era zaman kemajuan teknologi digital yang semakin canggih dan serba materialistik yang mendorong hati dan keinginan kebanyakan manusia untuk memperolehnya. Rasa gengsi yang tinggi, penampilan serta status sosial adalah segala-galanya dalam hidupnya demi memperoleh pengakuan atau validasi dari dunia bahwa dia adalah orang yang bernilai. Sehingga ketertarikan manusia terhadap Tuhan dan hal-hal yang rohani yang membawa manusia kepada kekekalan hidup bersama dengan Tuhan tidak mendapat bagian di dalam hidupnya, dalam ruang pikiran dan hatinya. Saya tidak mengatakan bahwa kita tidak membutuhkan namanya uang. Fasilitas hidup kita butuhkan, seperti kendaraan, tempat tinggal, dan yang lain-lain. Allah mengetahui semuanya itu.
bahwa kita semua membutuhkannya. Maka firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Maka terkait hal tersebut, kita harus bekerja atau berusaha dengan segiat mungkin, jujur dan dapat dipercaya. Apapun profesi yang sedang kita alami hari ini atau yang kita sedang jalani hari ini, baik kita sebagai pengusaha atau kita sebagai karyawan, jadilah pengusaha dan karyawan yang jujur dan benar di mata Allah. Maupun kita sebagai pegawai negeri atau pejabat tinggi negara, atau kita sebagai ibu rumah tangga, atau kita sebagai seorang pelajar sekalipun, kita harus dengan tekun, dengan setia, dengan penuh rasa tanggung jawab, mengerjakan dan melakukan semuanya itu yang berdasarkan rasa takut akan Allah dan mata yang tertuju kepada Tuhan. Karena pekerjaan dan profesi yang ada pada kita merupakan ibadah dan pelayanan bagi kemuliaan Allah. Karena semuanya ini adalah miliknya Allah yang akan kita pertanggungjawabkan kelak di pengadilan atau di hadapan Allah. Firman Tuhan pernah mengingatkan kepada kita terkait hal ini. Jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat 31. Tetapi yang Allah inginkan agar kita tidak hanyut dan tenggelam dalam perkara-perkara duniawi. Maka daripada itu Rasul Paulus memperingatkan kita atau mengingatkan kita hari ini bahwa ada saatnya semuanya ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita di tata pengadilan Kristus kelak ketika masa dan saatnya telah tiba. Yaitu seluruh jalan hidup kita. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, karena segala sesuatu kata-kata yang sia-sia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Baik segala sesuatu perbuatan kita secara personal, dan hal ini tidak dapat diwakilkan atau dihindari oleh setiap manusia. Kalau perkara-perkara atau pertanggungjawaban kita hidup di atas dunia ini, kita masih bisa menghindarinya atau lari dari pertanggungjawaban. Tetapi ketika kematian dan pengadilan Tuhan itu datang di dalam hidup kita, kita tidak bisa lari dari semuanya itu. Nah, terkait pengadilan Kristus, Rasul Paulus mengingatkan secara personal dan sekaligus memperingatkan kita semua melalui suratnya. Di dalam 2 Korintus 5 ayat 9 sampai 10. Saya bacakan buat sahabat Tuhan sekalian. Demikian firman Tuhan, sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Ayat ke-10, sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik maupun jahat. Rasul Paulus mengatakan, sebab itu kami berusaha supaya kami berkenan kepada Allah. Melalui kesadaran iman yang ada padanya, maka ada upaya dan tindakan yang nyata yang dilakukan oleh Rasul Paulus untuk hidup berkenan di hadapan Allah, agar dirinya siap menghadapi tata pengadilan Tuhan kelak. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati atau nol di hadapan Allah. Demikian juga bagi kita umat pilihan Allah hari ini, agar kita pun berusaha untuk hidup berkenan di hadapan Allah. Selama kita masih memiliki nafas kehidupan, berarti saudara dan saya, kita semua masih mempunyai kesempatan untuk dapat berusaha sebaik mungkin, mempersiapkan diri sebaik mungkin, agar kita tidak usah malu, agar kita tidak usah takut,
dan agar kita tidak usah gentar untuk menghadapi kematian dan pengadilan Tuhan yang mengerikan itu, yaitu melalui gerakan pertobatan pribadi yang nyata atau perubahan pola pikir dari cara berpikir anak dunia menjadi cara berpikir anak-anak ilahi. Sebagaimana yang Rasul Paulus pernah katakan, hendaklah engkau bersama di dalam hidupmu menaruh juga pikiran dan perasaan yang terdapat di dalam Kristus Yesus. Janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, sahabat Tuhan, saatnya hari ini kita harus melepaskan diri dari ikatan dosa, percintaan akan dunia, kecemaran dan kenajisan hidup, hawa nafsu yang bekerja di dalam daging. Paksakan diri kita untuk melakukan semuanya ini. Mengapa demikian? Karena Allah tidak bisa memaksa kita. Dia tidak bisa memaksa saudara dan saya untuk mengalami perubahan dan pertobatan yang sejati itu. Maka saatnya hari ini, mari kita kembali kepada pasangan hidup kita, kepada istri kita, kepada suami kita yang mungkin pernah mengalami disharmonisasi hubungan kita dengan pasangan hidup kita. Dan hari ini orang tua kembali kepada anak-anaknya, kembali kepada keluarganya. Banyak anak-anak kehilangan kasih sayang orang tua. Hari ini anak-anak menginginkan kehangatan, menginginkan keberadaan kita sebagai orang tua. Mari kembali kepada anak-anak kita. Saatnya hari ini kita melepaskan yang namanya pengampunan dan permohonan maaf kita terhadap orang lain. Mungkin kita pernah menyakiti hati orang lain, atau orang lain pernah menyakiti kita. Lepaskan kemarahan, lepaskan rasa amarah dan dendam, dan sakit hati kita terhadap siapapun juga. Mari hari ini kita melepaskan ego kita untuk dapat menyenangkan hati Allah. Sebagaimana firman Tuhan berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang, dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Mari saudara, berdamai dengan diri sendiri. Lupakan masa lalu kita. Lupakan apa yang telah kita kerjakan. Sebagaimana Paulus mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku, dan aku berlari-lari menuju panggilan surgawi. Berdamai dengan orang lain, berdamai dengan Tuhan itu sendiri. Mulai ada kegerakan hidup kudus sepanjang tahun ini. Dalam hari-hari kehidupan kita. Kalau kita mau melihat Dia melalui pertolongannya, melalui perlindungannya, melalui pemulihannya, melalui sukacita dan damai sejahtera Allah, melalui kuasa bahkan mukjizatnya, hiduplah dalam kekudusan. Kejarlah semuanya itu dengan kesungguhan dan ketekunan hati. Mari sahabat Tuhan, kita kembali tahun ini dapat menemukan hatinya Tuhan, yaitu kehendak Allah dalam hidup kita sepanjang tahun ini. Saatnya bagi kita untuk memenuhi panggilan dan rencana indahnya Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, dalam keluarga kita, dalam persekutuan gereja kita, agar sebelum kita dipanggil ke rumah Bapa, dipanggil pulang ke rumah Bapa, manusia batin kita sudah clear and clean di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Dan pemulihan hidup itu akan menjadi bagian kehidupan saudara dan saya. Yesus pernah mengingatkan kita, sahabat Tuhan, agar kita berjaga-jaga terhadap kedatangannya. Matius 24 ayat 42 dan 44 berkata, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga.
Firman ini harus menjadi peringatan bagi kita semua sahabat Tuhan. Bahwa Tuhan menghendaki agar kita memiliki kewaspadaan diri dalam menjalankan sisa umur hidup yang ada pada kita dalam seluruh kegiatan dan aktivitas yang kita jalani. Agar irama hidup kita seirama dengan kehidupan yang pernah diperagakan oleh Tuhan Yesus itu sendiri. Tidak ada kemutlakan dalam hidup ini, dan yang menjadi prinsip dalam hidup ini sebagai umat tebusan Tuhan, selain melakukan kehendak Allah dan hidup berkenan di hadapan Dia. Penuhi panggilan Tuhan sebagai umat pilihan Allah. Dalam 1 Tesalonika 4 ayat 7 mengatakan Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Pikiran kita kudus, perkataan kita kudus. Kita jauhkan dari perkataan-perkataan yang tidak memuliakan Allah. Dari segala fitnah, perbuatan kita harus kudus. Hati yang kudus, pendengaran kita, dan penglihatan kita yang kudus. Hindari dan tinggalkan tontonan-tontonan yang tidak kudus. Hindari dan tinggalkan keinginan dan kehendak yang tidak kudus. Yang semuanya itu harus seirama dengan kekudusan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, sahabat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan. Kita dipanggil bukan hanya sekedar supaya kita rajin dan aktif dalam mengikuti ibadah dan melayani Tuhan dalam lingkungan gereja semata. Tetapi Tuhan Allah menghendaki untuk kita dapat melayani Dia dalam seluruh kehidupan kita. Ada perbuatan pertobatan yang nyata di dalam hidup kita. Ada buah pertobatan yang nyata yang kita boleh nyatakan di dalam hidup kita. Ada penyangkalan diri yang nyata. Ada pikul salib yang nyata. Ada perubahan sikap hidup yang nyata yang akan disaksikan oleh Allah, malaikatnya, dan sesama manusia, terlebih-lebih dapat dirasakan secara nyata oleh keluarga kita. Nah, dimanapun dan kapanpun sahabat Tuhan berada, ada sikap hati yang melayani Dia. Dalam tindakan yang nyata, yaitu kita dapat menolak dosa dan keinginan daging. Karena dosa dan keinginan daging adalah sesuatu yang bertentangan dengan roh Allah yang ada pada kita, yang membawa kepada kematian yang kekal. Karena firman Tuhan berkata, upah dosa adalah maut. Bukan berarti apabila seseorang mempersiapkan kematian yang berharga di mata Tuhan, dan mempersiapkan diri menghadap pengadilan Tuhan, dan memperkarakan hal-hal yang bersifat kekekalan, dia tidak perlu memikirkan keluarganya. Dia tidak perlu menata keuangannya dengan baik. Dia tidak perlu menata dan mengejar karir dan bisnisnya atau kesehatan jasmaninya dengan benar. Tetapi justru ketika kita memahami segala sesuatu yang ada pada kita adalah anugerah Allah, kepunyaan Allah, maka kita harus pelihara semuanya itu. Kita harus jaga semuanya itu. Kita harus kembangkan semuanya itu sebagai sikap syukur dan penuh tanggung jawab di hadapan Allah. Karena kita tahu bahwa semuanya ini adalah miliknya Allah yang dititipkan dan dipercayakan kepada kita untuk dikelola dan dikembangkan dengan baik untuk melayani Dia, menjadi berkat bagi banyak orang dan pekerjaan penginjilannya. Maka hari ini firman Tuhan mengajarkan kita dan mengingatkan kepada kita semua sahabat Tuhan dimanapun pemirsa berada, dalam jalan kehidupan dan aktivitas yang kita tempuh, agar kita berusaha mengerjakannya dan melakukannya berdasarkan kebenaran dan kekudusan Allah. Maka Rasul Paulus mengingatkan kita hari ini, sebab itu juga kami berusaha baik kami diam di dalam tubuh ini. Artinya ketika Dia masih hidup di atas muka bumi ini, artinya ketika kita masih hidup di atas muka bumi ini, maupun kami diam di luarnya, yaitu ketika kita dipanggil ke rumah Bapa, supaya kami berkenan kepadanya, supaya kita umat Tuhan berkenan di hadapannya.
Demikian juga hari ini sahabat Tuhan, dimanapun kita berada, dan apapun keadaan kita, baik dalam keadaan kekurangan, maupun dalam keadaan kelimpahan, baik dalam kesulitan, maupun tanpa kesulitan sekalipun, baik dalam kegagalan, maupun dalam keberhasilan, baik dalam keadaan sehat, maupun dalam keadaan tidak sehat, agar kita semua tetap terjaga dan memiliki semangat yang sangat tinggi untuk tidak bersalah dan berdosa sekecil apapun di hadapan Allah. Nah, kesetiaan dan kasih kita, pengharapan kita terhadap Tuhan, biarlah tetap teguh dan semakin kuat. Karena persekutuan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara dan saya tidak akan pernah ditinggalkan. Orang-orang yang mengasihi Allah pasti adalah orang-orang yang dilindungi Allah. Orang-orang yang diberkati Allah. Orang-orang yang diberikan kekuatan oleh Allah. Maka daripada itu, maka firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk kita dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin menghadapi kematian dan tata pengadilan Kristus yang pasti akan kita alami melalui seluruh bidang kehidupan kita, melalui studi kita, rumah tangga kita, pekerjaan kita, usaha bisnis kita, maupun karir kita, keluarga kita, dan pergaulan kita, dan hari-hari kehidupan yang kita jalani dan yang kita tempuh, agar semuanya itu berkenan di hadapan Allah. Maka Allah mendapati hidup kita semakin mulia dan kita mempersiapkan diri untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan-Nya yang kekal dan abadi. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh sahabat Tuhan dimanapun saudara mendengar firman ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur kalau saat ini firman-Mu boleh dapat diperdengarkan bagi seluruh pemirsa MWW dimanapun mereka berada. Biar lawatan Tuhan turun atas mereka, pembelaan dan pertolongan Tuhan turun atas mereka. Engkau sertai mereka, agar mereka dapat mempersiapkan diri untuk menghadap tata pengadilan Tuhan pada waktunya. Terima kasih Tuhan, materaikanlah firman-Mu dalam hati dan pikiran kami, dan menjadi kekuatan dan keselamatan bagi kehidupan dan jiwa kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.